Perkenalkan, nama saya Ana Oktavi Darmayanti dari program S1 Kebidanan Transfer. Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan masuk dulu. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Perkenalkan Bu, saya dan Ana. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Niki. Ibu Niki, baik. Ibu Niki, sebelumnya Ibu pernah datang ke sini? Iya, kan kemarin ada saya. Oh iya, kemarin ya Bu ya? Kemarin lusa. Kemarin lusa. Iya. Oh iya Bu Niki. 2 hari yang lalu. Bu Niki boleh menyebutkan keluhan, unek-uneknya apa aja sama saya jamin kerahasiaannya Bu ya. Iya. Jadi jangan sungkan, jangan malu-malu ya. Iya. Baik Ibu Niki, sekarang ada keluhan apa Bu? Habis lahiran kemarin? Ini Bu, saya tuh kalau buang air kecil pipisnya tuh kayak masih anyang-anyangan gitu loh Bu. Cuman kayak apa ya Bu ya, kayak nggak tuntas gitu loh. Tapi bisa kencing tapi sedikit gitu ya maksudnya Bu ya? Iya, cuman kayak ketika saya sudah selesai dari kamar mandi, nggak apa pengen pipis lagi, kayak icet-icet gitu loh Bu. Oh, nyeri juga kalau saat kencing? Iya. Baik. Ibu ini kan habis melahirkan Bu ya. Iya. Nah, jadi habis melahirkan tuh ada namanya istilah kita hipertensi uri. Iya. Nah, biasanya terjadi pada ibu-ibu habis melahirkan. Dia itu dengan keluhan diawali dengan pipis yang jalannya lambat Bu, sedikit-sedikit itu lambat tapi nggak tuntas ya Bu ya. Iya. Kayak masih penuh kandung kemihnya. Iya. Terus makin lama makin nggak tuntas dan makin lama nggak nyaman di perut. Kok masa pas kencing jadi lagi kok nggak keluar seperti itu. Dan kadang ada rasa tekanan Bu. Kadang merasa nyeri karena merasa pengen BAK dan ditekan biasanya Bu. Kan Iya. kayak sakit gitu kan Bu ya? Iya. Nah, bisa seperti itu. Terus ada juga masalah lain selain hipertensi uri yang gangguan sistem perkemihan pada ibu-ibu. Nah, kalau hipertensi uri ini kan kebanyakan pada ibu setelah melahirkan yang pertama. Yang kedua mungkin ada struktur ureta kandung kemih mengalami penyempitan. Bisa juga karena gangguan fungsi otot atau saraf karena obat atau karena pembiusan, juga bisa. Atau juga bisa karena ada gangguan ginjal. Kalau misalnya seluruhnya melihat, kalau ini kan bukan jelas nih habis melahirkan, ya kan? Kalau misalnya ada penyakit apa? Infeksi kencing, ada lagi saraf seluruh itu Bu, namanya ISK, infeksi kencing. Nah biasanya kalau ISK itu dia nyeri saat kencing Bu. Kalau misalnya biasanya di ujung kalau sakit panas dan kencingnya itu sedikit-sedikit tapi nggak tuntas. Hampir mirip Bu ya? Iya. Hampir mirip, cuma kalau ISK ini terjadi bukan pada ibu habis melahirkan. Biasanya pada kehamilan, ada penyakit diabetes, atau misalnya ada urat yang penyempitan, atau misalnya sering nahan kencing. Nah itu kan sebenarnya itu gabung juga karena bisa dengan ISK. Dan kurang gerak, kalau misalnya orang melahirkan misalnya baring aja gitu kan, kurang gerak bisa juga Bu seperti itu. Dan kalau misalnya ISK itu frekuensi sering kencingnya itu meningkat, namun jumlah pipisnya sedikit. Kalau misalnya ISK dan tidak bisa menahan rasa ingin buang air kecil Bu, biasanya nggak bisa nahan, maksudnya pengen itu nggak bisa nahan, Langsung keluar gitu ya? Iya, itu sedikit. Iya. Itu terasa perih ketika kita BA, biasanya di ujung perihnya Bu, kayak rasa perih dan panas seperti itu kalau ISK. Jadi begitu Bu. Ada lagi yang namanya sistitis Bu. Sistitis itu namanya peradangan kandung kemih. Nah kalau misalnya peradangan kandung kemih itu biasanya sakit dan terbakar saat BAK. Jadi sampai saat kencing maksud saya Bu ya, paham Bu ya? BAK itu saat kencing Bu ya. Dan nyeri dan tekanan di perut bagian bawah, dan nyeri dan tekanan di perut bagian bawah itu terasa sakit biasanya Bu, ada nyeri. Nah terus biasanya itu
pipis itu berbau amis dan berwarna keruh kalau misalnya sistitis, dan kadang juga kencingnya berdarah, campur sama darah. Kadang ibunya kalau misalnya penyakit sistitis itu dia merasa demam bu. Ada gejala infeksi ya kalau demam itu bu ya. Jadi penyebabnya sistitis itu bu adanya bakteri dalam saluran kemih. Nah bakteri itu yang biasa disebut Escherichia coli, namanya samar. Susah betul. Nah itu nama bakterinya. Terus misalnya ada penyakit tertentu, misalnya ada batu ginjal, itu juga mempengaruhi juga. Terus penggunaan bahan kimia yang berlebihan, misalnya sabun pembersih kewangian, itu kan nggak bagus tuh. Kadang kalau kita pakai sembarangan, itu bisa menyebabkan sistitis. Dan misalnya ada penyakit diabetes atau sedang mengalami menopause, mungkin sudah ada gangguan di situ bu. Jadi kalau misalnya ibu memang ada hal-hal yang saya sebutkan di atas, harus segera ke kesehatan supaya terdapat penanganan seperti itu bu. Ini kan ibu kan keluarnya kan sering kencing tapi nggak tuntas, terus sedikit-sedikit gitu bu ya. Jadi nanti saya kasih obat dan nanti juga saya kasih terapi, sama nanti ibu saya kasih disertakan dulu, kita pasang kateter. Nanti saya ajarin nanti cara gimana untuk belajar trainingnya di rumah, bisa di rumah seperti apa. Nanti 2 hari nanti kontrol ya. Nanti baru kita coba lepas, nanti kita evaluasi gimana. Biasanya kita harus siapkan dulu tuh bu, gambar kemihnya ibu tuh. Karena kan pas melahirkan ibu ada hal seperti ini. Misalnya nanti ibu kencing dulu, habis kencing nanti saya cek residu urin gimana. Kalau misalnya residu urin masih banyak, berarti emang ibu tuh tensi urin. Kalau misalnya residu berarti aman, jadi aman aja. Mungkin ibu banyakin minum, jarang kencing, untuk meminimal kejadian retensi urin tadi. Mungkin capek nih rahimnya ibu, hamilnya ibu kena pas lahiran kemarin, mungkin seperti itu, pas persalinan kemarin seperti itu bu. Jadi bebas bu ya. Jadi saya nggak yang bahaya kayak apa sih tadi titis tadi itu ya Bu Bidan ya. Sudah jelas bu ya, sudah. Baik ibu. Nanti kalau misalnya seandainya makin parah, yang saya jelaskan tadi, ibu bisa segera datang ke fasilitas kesehatan. Ini kan ibu kan masih tuntas gitu bu, atau jarang-jarang gimana bu? Pipisnya kayak nggak tuntas gitu Bu Bidan. Baik, nanti kita lakukan evaluasi seperti tadi bu ya. Ada yang tanyakan bu? Sudah cukup Bu Bidan. Baik, ibu sama siapa ya tadi? Ada sama suami saya di depan sana. Oh iya, baik ibu, kalau sudah jelas. Kalau begitu, terima kasih. Nanti saya siapkan dulu alatnya bu ya. Nanti ibu bisa tunggu dulu, saya siapkan alatnya. Nanti tunggu kencing dulu. Kalau udah kencing, baru masih kabarin saya cek residunya ya. Untuk mengetahui apakah ibu retensi urin atau bukan. Ya. Jadi saya nunggu pengen kencing dulu ya Bu. Kalau kencing dulu, nanti habis kencing nanti baru lapor ke saya. Baik, terima kasih ibu. Iya, terima kasih Bu Bidan. Kita tunggu di luar ya Bu. Permisi. Setelah kita melakukan edukasi dan konseling, kita melakukan dokumentasi atas apa yang telah kita lakukan. Terima kasih.